Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Netizen, warganet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di hari-hari yang mulia ini, di bulan Zulhijjah yang termasuk digambarkan dalam Al-Qur'an sebagai Al-Ashhurul Hurum. Kita mendapatkan kesempatan yang mulia, yang istimewa dalam rangkaian hari-hari yang istimewa ini untuk bersilaturahim secara virtual yang mudah-mudahan menjadi bincang inspiratif yang bisa memotivasi, menginspirasi banyak orang bersama seorang dai yang sudah kurang lebih 15 tahun meretas perjalanan dakwah di Swiss, di Eropa, dan mungkin di beberapa negara di sekitarnya. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk bisa kita share informasi pengalamannya, berbagi bagaimana prosesnya, bagaimana suka duka, dan seterusnya. Yang mudah-mudahan dari sharing ini menjadi ilmu yang bermanfaat di tengah ujian yang sedang mendera dunia, tapi kita bisa mengambil ibrah yang positif, termasuk dari bincang inspiratif malam ini insyaallah. Sudah bersama dengan kita, nun jauh di sana, di Swiss atau Switzerland, yaitu Ustadz Al-Ustadz Desri Al-Anwar LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz Gani? Alhamdulillah. Gimana kabar Ustadz bersama keluarga di sana? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sempat beberapa kali dalam suasana COVID ini demam gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah dilakukan tes negatif. Alhamdulillah. Kalau aktivitas sudah mulai ke kantor Ustaz atau masih di rumah ini? Sudah. Kita di Swiss ini pemerintah secara umum itu sudah membuka sejak bulan Mei lalu. Jadi berangsur sebenarnya. Dari bulan April itu sudah 27 April itu sudah boleh bekerja. Tetapi terbatas. Kemudian bulan Mei itu tanggal 11 itu anak-anak sudah mulai sekolah. Sudah normal kembali. Nah, ya, jadi tanggal Juni itu kemarin itu tanggal 15 perbatasan dibuka semua. Perbatasan dengan Jerman, Italia, Prancis, Austria yang tadinya tertutup sempat dari bulan Maret. Berarti 3 bulan itu betul-betul bisa dibilang ya perbatasan dan sekitarnya itu kayak kota mati lah. Iya. Berarti ruang geraknya sangat terbatas tadi ya. Ya, cuma memang ya terus terang ya kita tidak merasakan kayak misalnya Italia gitu, betul-betul sepi gitu. Orang masih tetap ada sih, tapi ya tidak ramai. Gitu. Itu aja perbedaannya. Terus orang nggak berani keluar
karena pemerintah mengatakan kayak di Indonesia apa PSBB ya. PSBB ya. Ini ya mereka mengatakan social distancing atau physical distancing, udah jaga jarak. Nah, itu mereka lakukan lebih kurang 1,5 bulan itu yang sangat intens. Maret, April. Baik Ustadz, kita akan coba sharing, berbagi pengalaman antum dari kita nih. Saya tinggal di Bogor, di Gunung Sindur. Alhamdulillah terkoneksi dengan antum di benua Eropa ya, yang menjadi destinasi wisata dan seterusnya. Mungkin yang pertama ingin dengar aktivitas antum sudah berapa tahun di sana dan bagaimana awal perjalanan bisa sampai ke sana, Ustaz? Fadhal. Ya. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurur anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama memang saya bisa mengatakan dakwah di Eropa ini bisa dibilang tidak sengaja. Ya. Maksudnya tidak sengaja itu memang dari awal tidak terniat sama sekali saya akan dakwah di Eropa. Lebih kepada mungkin mengais-ngais mencari kerjaan kali ya awalnya. Tapi mungkin seperti yang kita ketahui bahwa semua santri-santri Gontor itu dipesan oleh Pak Kiai bahwa di jidat kalian itu ada pondok modern. Dan di jidat kalian dan di bahu kalian itu adalah tanggung jawab terhadap umat. Mungkin berdasarkan apa yang dipesan oleh Pak Kiai dulu, itulah yang akhirnya mengalir begitu seperti air. Jadi tidak terniat di hati bahwa dari awal, wah saya mau pergi ke Eropa untuk berdakwah, tidak. Ya, karena mungkin pesan Kiai itu yang terlalu terngiang, atau mungkin mahfuzat yang santri-santri Gontor itu pasti pada tahu. Apa itu? Fi kulli ardin tata. Fa anta mas'ulun an ra'iyati. Fi kulli ardin tata. Dimanapun kamu berada, kamulah yang bertanggung jawab terhadap Islam. Ya, itu mungkin ghirah yang seperti itu yang akhirnya terbawa dalam hati. Kalau seandainya begini-gini aja, hidup itu cuma untuk makan, minum, kerja, berkeluarga, ya tidak berbeda dengan makhluk Allah yang lain selain manusia. Ya, itu mungkin awalnya. Jadi kalau boleh saya katakan, saya melamar waktu itu untuk menjadi staf di kedutaan. Ya, waktu itu tahun 2004. Awal tahun 2004 sebenarnya sudah ada pekerjaan waktu itu. Setelah lulus dari Kairo, saya mengambil Fakultas Syariah wal Qanun. Akhirnya saya juga mencoba berkarir lah ya di bidang hukum. Di bidang hukum dulu di kantor notaris. Masya Allah. Tapi di Jakarta ya, di Jakarta. Tapi mungkin juga ya berkarir hanya untuk di bidang disiplin ilmu ya duniawi, dalam tanda kutip duniawi, itu juga mungkin akan ada suatu sisi yang hilang. Mungkin karena dari kecil sudah terdidik dengan jalur agama, jadi gimana sesuatu itu dalam jiwa itu selalu ingin mencari. Kayaknya kalau cuma dari sisi duniawi aja kok kayaknya ada yang kurang. Ya.
Dulu saya waktu di Gontor juga aktif di olahraga, ya, aktif di pramuka, aktif di kegiatan komputer, aktif di yang lain-lain. Tetapi kegiatan-kegiatan yang sifatnya spiritual itu ya kalau bisa jangan hilang gitu. Bahkan saya dalam klub, salah satu klub basket itu, di klub kita selalu dibilang gitu, bukan anak klub ini kalau tidak bisa main basket. Tapi anak klub ini tidak hanya bisa main basket. Artinya ya ambillah sesuatu, tidak hanya berfokus kepada yang kita geluti saja. Jadi saya daftar waktu itu langsung ke Kedutaan Indonesia, KBRI, di Bern, ibu kota Swiss itu Bern. Daftar di sana, tiba-tiba dari pendaftar sekitar berapa orang, saya dengar sih katanya sampai 100. Tapi wallahu alam. Karena terakhir yang di interview oleh duta besar, sekarang beliau almarhum, itu hanya 5 orang terakhir. Sehingga beliau tentukan, saya daftar sekitar bulan Februari, baru dapat pengumuman Agustus, setelah 17 Agustus, baru melangkahkan kaki ke Swiss bulan Oktober. Nah, itu semua proses di Jakarta, Ustaz ya? Proses lewat telepon, lewat telepon. Ya, jadi waktu itu ditanya, kamu bisa bahasa apa saja? Ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, itu sudah didapat dari Gontor. Yang kedua, bahasa Perancis didapat dari Kairo. Semua orang pada bingung loh, kok bisa bahasa Perancis di Kairo? Kairo kan bahasa Arab gitu. Ya, karena saya dekat dengan teman-teman Afrika. Masya Allah. Dan teman-teman Afrika ini memang rata-rata negara yang pernah dijajah oleh Perancis, sehingga ada yang bahasa resmi mereka bahkan bahasa Perancis. Seperti negara Niger atau Niger, itu bahasanya Perancis. Guinea, Conakry gitu. Juga Kongo. Ustaz ya? Ya, bahasa mereka bahasa Perancis. Akhirnya saya manfaatkan teman-teman Afrika ini untuk mengajar. Karena kalau untuk ngambil kursus bahasa Perancis di kedutaan Perancis, biayanya mahal. Juga materi, buku, dan lain sebagainya itu cukup mahal buat kami mahasiswa. Akhirnya saya mengambil langkah minta teman yang memang guru bahasa Perancis di negara asalnya, lalu dia mengajarkan kita beberapa orang Indonesia, dari teman-teman dulu dari satu letting di Al-Azhar, cuma memang yang getol mungkin saya. Ada beberapa orang yang kita belajar, akhirnya terus kita ini kan pokoknya kalau ketemu teman itu kita nggak bahasa Arab, kita ngomong bahasa Perancis. Saya dari KBRI Bern, Swiss, saat masih di Indonesia, via telepon bahasa Perancis untuk dikasih tahu benar bisa atau enggak. Ya, jadi di Mesir Perancis tadi ya? Ya, di Mesir malah belajar bahasa Perancis. Tapi saya juga punya background kuliah Syariah wal Qanun. Syariah wal Qanun ini adalah gabungan antara hukum Islam dan hukum konvensional. Dan itu kayaknya memang awal pertama kali Universitas Timur Tengah itu di Kairo. Untuk mengkombinasi antara hukum konvensional, hukum positif dengan hukum Islam. Dan fakultas ini sangat tidak populer karena pembahasannya itu sangat menggunakan hukum-hukum konvensional lebih banyak daripada hukum syariahnya. Cuma karena di Kairo kan ada minimum requirement seperti misalnya hafalan Al-Quran, kemudian fikih, kemudian syariah, kemudian bahasa Arab dan lain sebagainya, itu pelajaran itu tetap harus kita kuasai. Sehingga dari pelajaran saya itu mau nggak mau tertuntut untuk belajar bahasa Perancis. Banyak sekali istilah-istilah hukum itu, hukum konvensional Mesir menggunakan istilah-istilah bahasa Perancis. Seperti halnya hukum Indonesia, banyak sekali menggunakan
istilah-istilah hukum bahasa Belanda. Ya, betul. Bahasa Belanda, ya, boroh dan lain sebagainya. Sementara kalau di Mesir itu menggunakan bahasa istilah-istilah hukum bahasa Prancis karena memang mengambil sumber hukum positifnya dari Prancis. Nah, akhirnya itulah yang mungkin membuat saya tertarik untuk belajar bahasa Prancis di Kairo, di Mesir. Saya yakin pasti bukan hanya sekedar ketika di Kairo. Nah, bagaimana ketertarikan antum ingin belajar bahasa itu pasti sudah tumbuh lama. Kalau hanya sekedar di Mesir, saya kira itu mungkin sudah tingkat lanjutannya. Tapi awalnya dari mana punya ketertarikan belajar bahasa asing? Iya, ini kalau mau melihat lagi ke belakang itu saya ingat waktu dulu itu di SD, waktu masih SD, saya berangkat dari Aceh, sehingga di Gontor itu saya malah dikenalnya konsulat Aceh. Ya, konsulat Aceh. Nah, berangkat dari Aceh. Nah, dari Aceh itu sebenarnya sudah ada benih untuk pengen sekali menguasai bahasa asing. Jadi waktu SD itu beberapa teman-teman yang mungkin orang tuanya cukup mampu, anak-anaknya dikursuskan setelah pulang sekolah, dikursuskan ke kayak kursus English course gitu, kayak kursus klub-klub Inggris, bahasa Inggris gitu. Nah, sementara saat itu saya pernah minta sama orang tua saya juga mau belajar bahasa Inggris gitu, biar ngerti misalnya kalau ketemu turis atau nonton film atau macam-macam lah, akhirnya baca buku gitu, saya bisa mengerti gitu. Alasan orang tua belum saatnya karena masih SD, nanti aja kalau kita SMP. Oh ya sudah, saya pendam itu. Tapi sebenarnya itu rasa itu menggebu-gebu gitu, seolah-olah mendorong untuk saya harus bisa nih bahasa asing, saya harus bisa. Nah, ternyata ada teman saya, teman main dan teman berantem dulu waktu SD. Teman main dan teman berantem. Hilang 2 tahun. Ya, hilang 2 tahun. Ternyata sekolah di pondok di Jawa. Sekolah di pondok di Jawa. Nah, ternyata belakangan baru saya tahu ternyata pondok Wali Songo Ngabar. Bukan Arisala, Wali Songo Ngabar. Nah, setelah 2 tahun menghilang, balik, tiba-tiba dia ceramah di masjid. Ceramah di masjid, ceramah Ramadan. Karena kan setiap Ramadan pasti Wali Songo, Arisala, Gontor, semua santri libur, kecuali kelas 5 ya. Itu yang tadinya bandel, tadinya tukang berantem, ya main bareng dan sebagainya, naik ke atas mimbar, ceramah, kadang-kadang dia bahasa Indonesia, kadang-kadang dia bahasa Inggris, kadang-kadang dia bahasa Arab. Wah, itu membuat saya kalah merasa, waduh, saya ketinggalan jauh ini. Padahal dulu juga sama-sama gitu. Nggak bisa bahasa Inggris sama-sama, nggak bisa bahasa Arab apalagi, sama-sama. Nah, sekarang kok dia udah jago bahasa Arab, jago bahasa Inggris. Saya juga waktu itu masuk juga pondok di Aceh. Tetapi belajar bahasa Arab dan Inggrisnya tidak seintens seperti yang diajarkan di pondok modern Gontor dan pondok alumni lainnya. Karena di Gontor itu kan setiap pagi diajarkan paling tidak 2 kosakata. Kalau minggu bahasa Inggris, semua kosakata setiap hari bahasa Inggris. Nggak banyak, 2 saja. Tapi setiap anak-anak, setiap santri itu disuruh untuk coba masukkan ke dalam, buat satu kalimat menggunakan kata ini, gitu kan. Minggu bahasa Arab, minggu bahasa Inggris, bahasa Inggris. Belum lagi ada 2 kali lari pagi. Nah, sebelum lari pagi yang wajib, al-jariyus sobahi itu ada conversation kalau bahasa Inggrisnya, atau al-muhadatsah bahasa Arabnya. Nah, itu anak-anak disuruh berbahasa Inggris atau bahasa Arab sebelum lari. Dan itu ternyata pengalaman yang luar biasa. Bukan mengajarkan bahasanya, bukan. Tapi berani untuk berkomunikasi. Karena yang ditanamkan di Gontor itu
Orang Inggris saja ngomong bahasa Inggris banyak salahnya kalau secara grammar. Jadi jangan hanya mengucapkan bahasa itu takut salah. Nah, ini problem dari orang-orang yang kebanyakan belajar bahasa asing. Nah, dari kumpulan-kumpulan pengalaman itu, akhirnya saya bilang sama orang tua, ini teman saya yang dulu nggak bisa ngapa-ngapain, bahasa Arab nggak bisa, bahasa Inggris nggak bisa, sekarang dia khutbah pakai bahasa Inggris. Nah, kita di pondok modern kan biasa ya. Biasa ya. Kita di Gontor atau di Arisala atau di Wali Songo dan pondok alumni lainnya itu kan memang ada program belajar khutbah dalam bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Meskipun belakangan tahap-tahap awal ternyata itu hafalan semua. Iya. Tahap awal itu semuanya hafalan. Tetapi belakangan karena ada keinginan dan keberanian demikian, lama-kelamaan yang tadinya hafalan akhirnya menjadi nalar. Nah, itulah kalau boleh saya bilang penyebab saya memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa asing. Nah, sampai di Gontor ternyata bahasa Arab dan bahasa Inggris itu memang setelah 6 bulan semua santri tidak diperbolehkan menggunakan bahasa asli, bahasa Indonesia, apalagi bahasa daerah. Nah, lama-kelamaan kok kayak merasa kurang cukup kalau cuma bahasa Arab dan bahasa Inggris saja. Karena ada seorang guru ustadz di Gontor itu yang menceritakan bagaimana pribadi dari Kiai Haji Agus Salim yang saat konferensi meja bundar itu diledekin karena beliau berjenggot, akhirnya datang ke konferensi meja bundar, semuanya pada mengembek, meledek beliau. Mbak, maksudnya ini kambing nggak boleh masuk di sini, gitu ya. Akhirnya beliau mengungkapkan dengan 7 bahasa. Masya Allah. Konferensi ini adalah untuk manusia, bukan untuk kambing. Yang mengembek silahkan keluar, dengan 7 bahasa. Nah, jadi itu yang membuat saya terinspirasi. Waduh, 7 bahasa beliau menguasai. Ternyata bukan hal yang mustahil. Sehingga di Gontor memang saya pernah mencoba-coba ya. Yang saya tertarik itu bahasa Jepang sebelumnya. Bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa Spanyol. Selain bahasa Arab dan bahasa Inggris. Luar biasa. Walaupun yang lain ini tidak saya dalami, karena mungkin tidak ada tuntutan kali ya. Demikian. Masya Allah. Berarti ketika ada teman yang ke Wali Songo kemudian dia tampil, itu sangat membekas dan orang tua pun langsung setuju. Orang tua awalnya tidak, karena Aceh ke Gontor itu kan jaraknya jauh sekali. Ya, apalagi waktu itu nggak terbayang untuk naik pesawat, pasti jalan darat. Dan saya diantar oleh orang tua. Berapa lama? 3 hari 4 malam. Masya. Ya, 3 hari 4 malam. Jadi perjalanan itu naik bus dari Aceh, ya, sempat berhenti di beberapa spot. Sampai di Jakarta itu sudah hari kedua. Nah, dari Jakarta sampai ke Jawa Timur itu perlu waktu sehari juga. Sehari, belum ada jalur Pantura cepat kalau nggak salah waktu itu. Jadi ya perjalanan cukup panjang, tahun 86 ya. 86 ya. Tahun 86. Diantar sama orang tua. 89 ya. Ya. 89 ya. 89. Jadi saya nggak diantar sama orang tua sama sekali karena ibu saya masih mengajar sekolah, bapak juga masih aktif bekerja sehingga tidak ada pihak keluarga yang bisa mengantar. Akhirnya saya kembali dengan teman salah satu teman dan rombongan dari Aceh. Karena setiap tahun itu kan
ada ketua perpulangan ya, ketua perpulangan pelajar yang ditunjuk oleh konsulat masing-masing. Nah, akhirnya saya ikutlah ke rombongan yang dari Aceh untuk ke Gontor. Sekali tes, alhamdulillah lulus, jadi saya nggak perlu ke pondok-pondok alumni kayak Arisalah, Wali Songo, dan lain sebagainya. Baik. Masya Allah. Itu. Jadi betapa benih-benih menguasai bahasa sudah tumbuh semenjak SD. Kemudian alhamdulillah Allah bentangkan jalannya sehingga terbuka potensi dan semangat belajar bahasa, kemudian diberikan jalan untuk merealisasikan itu. Nah, kemudian ketika mulai melangkah tadi ke Swiss, setelah 2004 ngikut tes dan seterusnya. Motivasi bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk makan, bekerja, punya keluarga, tapi ingin melakukan hal yang lebih. Nah, ini bagaimana awal-awalnya beradaptasi, kemudian mencoba menyelami komunitas yang sebelumnya mungkin berbeda, apalagi di Eropa tentu minoritas ya Islam. Mana awalnya? Ya, ini memang pertanyaan yang cukup menarik ini Ustaz Gani. Ini berat dan kalau mau dijabarkan mungkin panjang sekali ya. Tapi saya singkatkan. Saya singkatkan aja. Awalnya itu tidak mudah. Memang di dalam diri itu ada semangat. Selain mengurus kerjaan, keluarga, makan, dan kehidupan fisik lainnya, ada perasaan bahwa saya lah bertanggung jawab untuk menebarkan Islam di bumi Eropa tanpa harus terucap, gitu ya. Itu sudah seperti pepatah yang kita pelajari itu, fi kulli ardin tata' fa anta mas'ulun an islamiha. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena saat pernah sholat Jumat, dan saya yakin yang saya ajak waktu itu agamanya Muslim. Melihat dari nama, ya, melihat dari mungkin dia tidak tidak menggunakan kalung itu atau tidak menggunakan atribut-atribut lain yang menunjukkan dia non-Muslim, sehingga berdasarkan itu saya simpulkan bahwa yang bersangkutan agamanya Islam. Akhirnya saya ajaklah, kalau kita sholat Jumat ini di mana, di sini di mana ya gitu. Terus dia bilang, oh ada, kamu naik bus ini, turun di sini, nanti biasanya tuh banyak tuh orang-orang asing, orang-orang wajah-wajah Arab, wajah-wajah Afrika, ada yang berjenggot atau apa, nanti tanya aja, mereka semuanya rata-rata ke masjid. Gitu. Oh ya udah, akhirnya saya bilang, ayo sholat Jumat. Gitu. Terus dibilang, lu dulu aja deh, petunjuk belum datang ke gua gitu. Wah, langsung saya merasa, waduh, sampai segininya gitu untuk bisa mengajak orang sholat itu, tantangan itu segitu hebat. Apalagi pernah juga di kesempatan yang lain saya mungkin salah menempatkan diri, salah menempatkan diri. Saat saya nanya, ini makanannya gimana gitu, siapa yang masak? Maksudnya itu kita takut karena datang bercampur, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, kita mau makanan kita itu halal atau jelas gitu. Sehingga saya ditegur, kalau mau makan, makan aja. Kalau enggak usah makan. Langsung ini begini ya. Dan ini tidak akan terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia itu, kalau kita nanya ini makanan halal nggak? Oh halal nih, jamin halal. Nah, udah, gitu kan? Ini kalau misalnya ada percampuran antara orang Muslim atau non Muslim yang masak juga bercampur, kita nanya ini siapa yang masak? Oh ini yang masak, ini nih halal nih, nggak masalah. Tapi saat saya bertanya begitu, langsung saya ditegur sama orang yang sudah cukup berumur lah. Langsung dia negur saya karena memang saya masih muda. Jadi langsung ditegur, kamu kalau mau makan, makan aja. Kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Kalau nggak mau makan, nggak usah makan. Ya tadi gitu. Ya udah, akhirnya itu pengalaman yang kedua.
merasa kok kayaknya tidak semudah itu gitu untuk bisa menyampaikan Islam. Terus juga pernah bertemu dengan orang yang lain yang saya yakin betul dia Muslim, sehingga saya numpang sholat, gitu ya. Nah, diperbolehkan sholat, pas saya ajak, ayo sholat bareng jamaah. Nggak apa-apa, sholat sendirian aja dulu. Agama itu urusan masing-masing, bukan urusan kelompok. Nah, itu akhirnya membuat, waduh, 3 pengalaman ini seolah-olah, wah, kamu harus hati-hati. Tidak bisa dengan hanya menunjukkan bahwa kamu punya background agama, kamu baru datang dari Indonesia, kamu mau jalan yang benar, gitu ya. Ya, kalau memang begitu ya lakukan dulu sendiri. Ya, jangan mengajak orang lain sebelum orang lain tahu siapa kamu. Akhirnya saya terpikir satu mahfuzat yang pernah saya pelajarin dulu, kata-kata hikmah. Saya lupa saya dapat di mana, tapi saya tidak mendapatkannya di Gontor. Bunyinya demikian. Libasukum yukrimukum qablal julus wa ilmukum yukrimukum ba'dal julus. Dengan penampilanmu, dengan tampak luarmu, orang akan menghormati kamu sebelum mereka mengenalmu. Punya mobil, punya rumah besar, pakaiannya bagus dan mewah, gitu, semua bermerek. Itu orang akan segan, akan sungkan, akan menghormati sebelum mereka mengenal siapa kamu. Tetapi dengan ilmumu dan amalmu serta adabmu, orang akan menghormati kamu setelah mereka mengenalmu, meskipun kamu nggak punya mobil, rumahnya kecil, juga mungkin ya bukan dari keluarga yang terpandang, tapi dengan ilmu, amal, dan adab itu akan menambah kemuliaan. Nah, dari situ saya belajar bahwa masalah agama di Eropa ini urusan pribadi. Itu nggak bisa diajak, nggak bisa disemarakkan, nggak bisa dengan kelompok tertentu. Kalau kamu bukan begini, berarti kamu seberang kelompok saya, itu nggak bisa. Yang kedua, masalah petunjuk dan hidayah itu memang betul-betul murni hadiah dari Allah. Hidayah itu betul-betul hadiah. Mau sehebat apapun usaha kita, kalau orang itu tidak pernah kita minta ke Allah agar dihadiahkan hidayah, sebesar apapun usaha kita, hidayah tidak akan sampai ke dia. Ya. Dan yang ketiga, kalau memang ragu dalam melakukan sesuatu, lebih baik diam. Nggak usah diumbar terkait dengan makanan misalnya. Ini halal, ini haram, atau apa. Ya kalau ragu, ya sudah. Lebih baik puasa. Atau cari makanan yang kita tidak ragu. Vegetarian, ikan. Atau hewan laut. Dan lain sebagainya. Demikian. Itu awalnya. Tapi berjalan dengan waktu, ya Allah memberi jalan rupanya. Jalannya waktu itu adalah salah seorang mertua, bukan salah seorang, dubes, salah seorang dubes, yang kebetulan mertuanya juga berada di Swiss, meninggal. Meninggal saat itu. Nah, akhirnya terjadi diskusi yang cukup intens di antara warga. Ada yang satu bilang, ayo ini baca tahlil ini. Yang satu bilang, enggak, tahlil itu bid'ah. Yang satu lagi, tapi baca Yasin enggak apa-apa. Yang satu lagi, enggak ada itu namanya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan lain sebagainya. Jadi, karena terjadi diskusi yang cukup intens di kalangan warga, akhirnya saya mengambil langkah. Bagaimana kalau kita baca surat Yasinnya, toh baca Quran kan pahala setiap hurufnya. Bahkan dikalikan 10 kali, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Setelah itu kita ambil beberapa ayat, kita maknai artinya. Kedua belah pihak setuju. Akhirnya cuma baca Yasin, kemudian saya
ambil penggalan-penggalan dari ayat-ayat yang dari Yasin, diambil beberapa ayat, diterjemahkan, kemudian itu bisa menambah ketentraman oleh semua orang yang hadir. Dari situlah akhirnya saya ingat sekali waktu itu ada Pak Chandra Darusman. Beliau itu sebagai tokoh masyarakat di Jenewa dan beliau itu sebagai ketua pengajian di Jenewa. Lalu beliaulah yang berinisiatif. Beliau manggil saya Bung Aal, kata dia. Bagaimana kalau kita buat pengajian rutin? Kayaknya kajian-kajian seperti yang Bung lakukan ini cukup menarik, kata dia. Gitu. Jadi ambil cuplikan ayat dari Al-Quran, makna dan tafsirnya, kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang di Eropa, lama-kelamaan akhirnya yang tadinya musibah itu terjadi kepada dubes ini 2 kali. Ibu mertuanya dan istrinya. Jadi ibu mertuanya dulu yang meninggal, yang kedua istrinya. Dan saat itu dua-dua saya yang menangani untuk pemakamannya, pengurusan jenazah, dan lain sebagainya. Saya bekerja sama dengan masjid yang ada di Jenewa. Setelah itu terfikirlah oleh Pak Chandra Darusman untuk mengadakan pengajian. Berawal dari situ, akhirnya timbullah pengajian di Kota Bern. Dari pengajian di Kota Bern, muncul lagi pengajian di Kota Zurich. Dan itu semuanya beruntun di tahun 2005. 2005. Jadi tidak berapa lama setelah antum di sana Allah buka jalannya ya. Ya, walaupun tadinya saya melihat begitu berat dan begitu tantangan untuk bisa menyampaikan agama Islam ini tidak mudah. Apalagi di tahun itu juga ada tidak lama dari situ sekitar tahun 2007 ya, kasus karikatur. Karikatur Allah yang dibuat oleh seorang karikatur Denmark. Yang sempat heboh waktu itu. Koreksi saya kalau salah tahunnya, tapi paling tidak. Nah, di tahun itu karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang, nah disitulah akhirnya Allah membuka jalan untuk menyampaikan kebenaran ajaran Islam ini kepada orang-orang yang ada di sini, khususnya orang Indonesia dulu. Walaupun ada 1-2 orang Swiss yang akhirnya juga tertarik untuk mengetahui. Nah, sebelum antum ke sana, Ustaz, sebelum antum berada di sana, apakah sudah ada juga dai yang concern di wilayah di negara Swiss atau di sekitarnya, yang memang tinggal di situ? Ya, kalau yang tinggal tidak, tetapi yang datang di bulan Ramadan sudah kalau saya nggak salah sudah 5 tahun sebelumnya, atau mungkin bahkan lebih awal dari itu, karena di pengajian Jenewa itu setiap bulan Ramadan mereka mendatangkan ustadz dari Kairo. Langsung dari Kairo ya? Ya, ustadz dari Kairo, tapi orang Indonesia ya, datang dari Kairo, mahasiswa datang dari Kairo. Kalau tidak salah itu awal tahun 2000-an yang saya tahu. Ya, apakah lebih awal dari itu saya kurang tahu. Tapi yang saya tahu dari tahun 2000-an. Tapi belum ada ustadz yang bertempat tinggal di Swiss sepanjang tahun. Baik. Nah, dari pengalaman tadi, ada awalnya duka, kemudian Allah buka jalan. Apa pengalaman yang paling inspiratif, yang paling menarik dalam perjalanan dakwah antum di Swiss ya, yang kemudian menambah giroh untuk berdakwah, kemudian juga merasakan pentingnya bahasa asing untuk membuka jalan itu? Apa pengalamannya yang mungkin kalau saya lihat seorang yang ingin berdakwah di Eropa
mestinya juga membuka pikiran bahwa ada sisi ilmu Allah yang mungkin tidak didapatkan di belahan bumi yang lain. Dulu dalam benak saya menginjak di Eropa ini pokoknya semuanya negatif. Ya. Menginjak Eropa pokoknya semuanya maksiat, semuanya nggak benar, semuanya menyalahi perintah Allah sebagai Subhanahu wa Ta'ala. Padahal waktu di Mesir saya pernah mendapatkan suatu pengalaman cerita dari salah seorang alim Mesir yang pergi ke Prancis. Beliau mengatakan, saya melihat Islam di Eropa, tetapi tidak melihat kaum muslimin. Sementara saya melihat kaum muslimin di Asia, di Timur, tapi tidak melihat Islam. Jadi melihat hal ini melihat Islam di Barat, tapi tidak melihat kaum muslimin. Melihat kaum muslimin di Timur, tapi tidak melihat Islam. Nah, saat menginjakkan kaki di Eropa, baru saya bisa merenung kembali perkataan beliau itu. Rupanya melihat Islam dilihat dari sisi disiplinnya, kebersihannya, komitmennya, konsistennya, menepati janjinya, dan juga bagaimana cara dia mendidik anak, berinteraksi dengan orang lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang contohnya aja, kayak kita di Indonesia biasa kita manggil orang dari jauh teriak-teriakan, woi, woi, ini. Gitu. Nah, di sini kita jarang sekali mendengar orang yang berteriak memanggil orang demikian. Ya. Terus di agama kita diajarkan bahwa an-nazafah minal iman. Kebersihan bagian dari iman. Artinya kalau nggak bersih, sebagian imannya hilang, kan gitu. Nah, sementara di Eropa di sini kebersihan itu menjadi standar mereka betul-betul dalam segala hal, di rumah tangga, di jalan dan lain sebagainya. Terus juga misalnya komitmen, ya komitmen gitu. Di Eropa di sini kalau dia bilang iya saya datang, ya iya saya datang, meskipun itu seminggu yang akan datang, itu betul-betul dia akan menepati janjinya. Nah, sementara di belahan bumi yang lain, sudah pun dia kaitkan dengan perkataan insya Allah, tapi ternyata itu sebagai pemanis bibir saja. Padahal maknanya tidak mau. Nah, ini hal-hal seperti ini yang semestinya harus terbuka bagi siapapun yang ingin berdakwah ke negara minoritas Muslim. Jangan pernah berpikir bahwa negara minoritas Muslim semuanya maksiat, semuanya salah, semuanya kafir, semuanya nggak benar. Walaupun memang ya yang nggak benar pun banyak kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi saat misalnya kita menyampaikan kebenaran Islam dan kita juga mengadopsi nilai-nilai kebaikan yang sudah menjadi standar buat orang yang tinggal di Eropa sini, barulah mereka bisa menerima Islam itu dengan terbuka. Tanpa melihat lagi, oh tapi orang Muslim di negara ini begini, dia nggak akan melihat demikian. Tapi yang dia lihat adalah kita sebagai Muslim dan kita juga sudah melakukan semua standar kehidupan yang mereka anggap sebagai suatu standar. Contohnya misalnya seorang ayah ya yang sangat keras dan kasar sama anaknya. Itu di Eropa sini jarang sekali kita lihat. Seorang suami yang main tangan, main kasar dengan istrinya, itu jarang sekali. Menggunakan perkataan cerai yang dengan mudahnya, karena cerai itu adalah haknya suami. Nah, itu tidak terjadi di sini, ya ditopang dengan hukum-hukum positif tentunya. Tetapi akhirnya
dengan hukum-hukum yang ada, masyarakat itu jadi terbentuk. Terus juga seperti misalnya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, afshus salam liman arafta wa liman lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada siapapun yang engkau temui, baik yang engkau kenal ataupun yang tidak engkau kenal. Nah, di sini orang kenal tidak kenal selalu saat berpas-pasan itu saat, ya, kalau dalam bahasa sininya ya Guten Tag atau Guten Morgen, ya, atau di belahan Perancis mungkin Bonjour dan lain sebagainya, yang menyatakan kenal tidak kenal saat berpas-pasan dia mengucapkan demikian. Dan itu mungkin sudah jarang kita hadapi atau kita alami di negara yang notabene mayoritas Muslim. Masya Allah. Itu jadi saat kita mengambil semua nilai-nilai yang sudah mereka anggap suatu kultur dan budaya yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Islami, kemudian kita sampaikan nilai-nilai Islami secara teori, disitulah mereka akan membuka diri. Oh, ternyata Islam itu bukan agama teroris, bukan agama yang keras, bukan agama yang kasar. Oh, ternyata dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengandung hikmah, kebijaksanaan, dan yang menyentuh hati. Khususnya dalam kondisi-kondisi krisis tahun 2000 berapa itu Eropa yang terakhir? 2008. Krisis 2008 yang lalu kan Eropa mengalami krisis yang cukup luar biasa secara Eropa, ya, secara regional, dan Amerika krisis ekonomi. Tetapi saat saya mengutip beberapa ayat dari Al-Quran, contohnya ayat 216 di surat Al-Baqarah, ya, bisa jadi yang engkau benci itu baik bagimu. Bisa jadi yang engkau sukai tidak baik bagimu, karena sesungguhnya engkau tidak tahu dan Allah yang tahu. Allah yang maha tahu dan kamu tidak tahu, gitu. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Mereka langsung bingung. Oh, ini Quran, kata dia gitu. Karena perkataannya luar biasa. Enggak mungkin manusia yang, iya, enggak mungkin manusia. Nah, jadi dengan perjalanan demikian, akhirnya kita mengadopsi nilai-nilai dan kebudayaan yang sudah dianggap sebagai hal yang lumrah, yang pada dasarnya itu sebenarnya nilai-nilai Islam juga, tapi di kebanyakan negara Muslim tidak dilakukan. Kemudian kita bergaul dan berbaur dengan orang-orang setempat. Saat kita menyampaikan nilai-nilai Islam, mereka akan bertambah kagum. Tapi saat kita datang membawa baju kita, membawa pakaian kita, membawa penampilan kita, kemudian langsung kita sampaikan bahwa inilah ajaran yang benar, jangan tersesat, ikutilah jalan ini, karena agama inilah innad dina indallahil Islam, misalnya, itu yang diungkapkan lebih dahulu, tanpa mereka mengenal siapa kita, sulit untuk diterima. Faktanya dulu ya, baru teori ya. Iya. Ad-da'wah bil hal, summa ad-da'wah bil lisan. Betul-betul. Nah, kemudian Ustadz, mungkin antum juga berinteraksi dengan dai dari komunitas Muslim yang lain. Misalnya dari beberapa negara Timur Tengah yang lain. Nah, bagaimana penerimaan mereka terhadap kita, orang-orang Indonesia? Ya. Gimana itu? Ya, ada beberapa misalnya imam-imam masjid, ya, dari komunitas-komunitas yang lain. Ada dari komunitas Pakistan misalnya, ada komunitas Arab, ya, ada komunitas Turki, ada komunitas Sri Lanka, ya. Kemudian juga kita pernah ada komunitas Kosovo.
Kosovo, Albania, ya. Ya. Juga ada komunitas Bosnia, komunitas Bosnia, Macedonia. Nah, jadi memang yang membuat Islam itu berbeda lebih kepada kulturnya, budaya yang terkait dengan karakter etnis tertentu. Secara umum Indonesia itu karena karakternya itu lemah lembut, karakternya itu juga luas ya. Kita itu punya karakter yang luas dan toleransi kita mungkin dibandingkan beberapa negara mayoritas Muslim lainnya itu toleransi kita itu cukup lunak, cukup sangat toleran lah terhadap orang yang berbeda pandangan. Sehingga untuk di wilayah Eropa di sini saat kita beradaptasi dengan orang lokal dengan cara mereka, mereka akan merasa lebih dihargai. Beberapa komunitas yang lain memang mereka tidak mau banyak berinteraksi dengan orang lokal, ya, karena ya itu tadi masing-masing orang memiliki pandangan tertentu, ya. Misalnya ya pemahaman aja lah begini Ustadz. Contohnya saya mengambil langkah saya terkait dengan pemahaman terkait dengan alkohol. Itu juga termasuk diantaranya dari 8 larangan itu diantaranya adalah bergaul atau berteman dengan orang yang minum alkohol. Gitu ya. Tapi saat tidak kita memahami apa hikmah dari larangan ini, tiba-tiba saat kita melihat, kita mengambil hadisnya terkait dengan larangan alkohol ini adalah 8 golongan, dari mulai yang memproduksi sampai yang mengkonsumsi, diantaranya adalah menemani orang yang mengkonsumsi. Jadi berteman dengan orang yang mabuk itu juga sebenarnya dilarang. Nah, larangan ini lebih kepada agar kita tidak terbawa. Tapi bukan larangan saat kita duduk dekat dengan orang yang minum, itu sudah suatu perbuatan haram. Gitu. Nah, pemahaman seperti ini yang kadang-kadang berbeda antara satu komunitas dengan komunitas yang lain. Kalau saya beranggapan, kalau kurang kuat untuk membentengi diri, maka statusnya memang haram. Takutnya nanti kita diprovokasi. Ayo, coba minum. Dikit, nggak apa-apa kok. Kan yang diharamkan itu memabukkannya. Kalau dikit kan nggak mabuk, nggak haram. Nah, saat kita diprovok, kemudian kita tergoda, lalu kita mencoba, nah disitulah memang jatuh haramnya. Tapi saat misalnya dengan harapan orang ini tersadarkan suatu saat, mungkin berteman dengan orang yang minum ini tidak haram secara mutlak. Ya, secara mutlak. Dan itu saya alami, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya juga pernah datang suatu saat, datang ternyata dia minum gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya temani gitu ya. Berharap agar Allah memberinya petunjuk. Setelah dia dapat petunjuk, kenangan saya tidak menjauhi dia saat dia minum itu positif sekali. Setelah dia dapat petunjuk, setelah dia jalan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kenangan saat saya duduk bersama dia minum, saya tidak minum, itu membuat kenangan yang tidak dia lupakan. Sampai dia bilang, sebenarnya saya itu melihat kamu menemani saya itu saat saya minum dulu, itu adalah kenangan yang tidak mungkin saya lupakan. Seandainya dulu kamu meninggalkan, mungkin saya tambah benci dengan agama Islam. Itu yang dia ungkapkan. Tapi ya, itu kembali lagi seperti yang saya katakan, Rasulullah SAW saja ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja orang yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang
Dia kehendaki. Nah, intinya adalah minta kepada Allah, berikan dia hadiah berupa hidayah, insya Allah Allah akan berikan. Tapi sejauh kita diskusi sampai berbusa, menunjukkan dalil, menunjukkan sikap, menunjukkan apa, kalau memang Allah tidak memberikan hidayahnya, tidak akan. Dari sini seorang dai dituntut untuk betul-betul tulus dari dalam hatinya, dan dia ingin menghadirkan perubahan, bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dia punya target bagaimana agar orang yang dakwahi mengalami perubahan yang luar biasa. Nah, kemudian Ustadz, ini sekarang kan kita sudah mulai masuk era digital ya, era yang mungkin berbeda dengan kita dulu. Nah, barangkali di Swiss juga kan ada remaja-remaja Indonesia atau dari komunitas lain. Nah, bagaimana menarik mereka agar mau bersentuhan dengan dakwah, mau ya kalau mungkin dengan cara kita dulu menghadirkan mereka di masjid, di majelis taklim, barangkali kita butuh effort yang besar. Nah, bagaimana dengan dakwah di sana, Ustaz? Ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini dan juga teknologi yang cukup mewakili, akhirnya terciptalah pertemuan-pertemuan seperti Zoom ya, atau mungkin lewat YouTube, atau mungkin lewat Instagram dan lain sebagainya, di mana mereka itu memang generasi milenial yang bangun tidur handphone, sebelum tidur juga masih megang handphone. Beberapa usaha tentunya kita arahkan ke anak-anak di sini, ya, imbangilah. Ya, jadi lihat handphone itu, gunakan handphone itu sebijaksana mungkin. Jangan sampai handphone itu malah menghancurkan. Dalam sebuah kajian, saya juga pernah menyampaikan terkait dengan pesan Ya'juj wa Ma'juj. Selama ini tuh kan kita memahami bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu adalah satu kaum perusak yang sekarang ini masih di dalam benteng yang di belakang gunung yang ditutup oleh pintu metal oleh Zulkarnain. Sehingga nanti suatu saat pintu itu terbuka, mereka itu turun seperti halnya air yang mengalir dari tempat yang tinggi kemana-mana. Kalau saya mencoba memahaminya, ya inilah era digital yang masuk kemana-mana gitu, dan itu bisa merusak. Dan itu juga sudah fitnahnya Ya'juj dan Ma'juj. Artinya kalau tidak kita memanfaatkan dengan benar, seorang ibu rumah tangga itu bisa hilang kewajibannya mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya, karena asik update status dan nonton di handphonenya. Dan itu adalah perusak yang mungkin juga tidak jauh berbeda seperti gambaran Ya'juj dan Ma'juj itu tadi. Sehingga ya anak-anak di sini ya kita arahkan ada pengajian online, ada YouTube yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu dan menambah pengetahuan. Kita tidak bisa membendung mereka untuk teknologi yang sudah berada di tangan, tetapi paling tidak dengan sering kita mengarahkan mereka agar mengimbangi. Ini terkait dengan mengimbangi. Ini ilmu yang luar biasa yang saya pelajari selama saya di Eropa. Secara umum, orang di Eropa itu sangat memahami bahwa kalau tidak seimbang, maka sesuatu itu tidak akan berjalan dengan benar. Kalau tidak seimbang. Manusia yang organ keseimbangannya yang ada di dalam telinga itu tidak seimbang, kayak orang vertigo, maka dia tidak akan bisa jalan. Kapal
saat berlayar di laut tidak seimbang, dia akan oleng atau malah tenggelam. Pesawat yang tidak seimbang itu pasti akan nyungsep, akan jatuh. Nah, begitu juga konsep ini dipahami benar oleh orang-orang Eropa dan mungkin juga Amerika, bahwa dalam hidup itu juga harus ada keseimbangan. Terlalu berat melarang anak, kamu jangan bergaul sama ini, kamu nggak boleh jalan sama ini, kamu nggak ini. Akhirnya anak itu akan patah, akan mental. Karena apa? Berapa lama mereka berada di rumah? Berapa lama mereka berada di luar rumah? Semakin tinggi umur mereka, semakin besar mereka tumbuh, maka semakin jarang mereka berada di rumah. Jadi saat mereka kecil sudah dilarang, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dan lain sebagainya nggak boleh. Berbeda saat kita berada di pesantren dulu. Memang dikekang, ini haram, ini haram, ini haram. Bahkan ya banyak sekali yang diharamkan. Ya, pergi ke rumah tetangga aja di luar pondok itu haram, gitu ya. Saking banyak kekangan dan aturan. Tapi kalau itu diperlakukan di sini, itu tidak akan berjalan dan itu akan membuat anak patah arang. Dan itu sudah banyak kasus yang saya lihat dari anak-anak Indonesia yang orang tuanya ingin anaknya tetap berada di jalan yang benar. Tapi karena ini dilarang, itu dilarang, ini nggak boleh, ke situ nggak boleh, ujung-ujungnya orang tuanya dimusuhi. Saat mereka beranjak 18 tahun di Eropa dan Amerika, itu orang tua sudah tidak punya kendali. Kalau orang tua terlalu keras sama anak, dia lari ke polisi. Nah, oh begitu ya. Mereka lari ke polisi. Apalagi kalau sudah main tangan. Kalau sudah main tangan dan mereka sudah 18 tahun, sudah mereka lari ke polisi, hilang hak custody merawat anak, sudah orang tua nggak berhak, dia bisa ditangani oleh pemerintah. Dan itu bisa berbahaya. Nah, kalau tidak seimbang, kembali ke konsep keseimbangan itu tadi. Kalau tidak seimbang, di rumah terlalu dikekang, ya sudah. Di luar mereka balas semaksimal yang mereka bisa. Berapa banyak anak yang tampak di rumah itu alim, patuh, taat sama orang tuanya. Tapi saat mereka berada di luar, mereka itu tidak terbayangkan oleh orang tuanya. Kalau si anak bisa melakukan demikian. Nah ini kalau kurang seimbang dalam mengajarkan. Begitu juga dalam menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan aplikasi yang lain-lain. Ini alhamdulillah misalnya beberapa anak-anak yang di sini sangat terbuka ya Ustaz ya. Ya kita melihat anak-anak saya sudah remaja juga. Jadi kalau saya perhatikan dengan beberapa kondisi, koreksi saya kalau saya salah, di Indonesia di mana terkadang seorang anak itu di depan orang tuanya itu bisa tampak alim sekali. Karena orang tuanya sangar, keras, kasar, tidak ada dialog. Pokoknya kalau kamu begini nanti begini hukumannya, gitu ya. Sementara di sini kita harus menggunakan nalar, kita harus menggunakan logika. Obat-obatan di sini dijual bebas. Ya, kita diskusikan sama anak-anak. Coba lihat yang menggunakan ini, hasilnya akan begini. Hidup kamu mau kemana? Akhirnya mereka menggunakan nalar mereka dan logika mereka. Oh enggak, mereka enggak mau begitu. Akhirnya enggak ada orang tua pun, mereka tetap konsisten dengan apa yang mereka targetkan. Nah, jadi kalau kita mengambil lagi, kalau saya boleh mengulas surat Luqman, itu dari ulasan saya pribadi yang saya kaitkan dengan cara mendidik anak, itu luar biasa sekali. Kalau seandainya kita lihat dari surat Luqman itu, Allah betul-betul mengajarkan yang pertama sekali itu bersyukur sebenarnya. Pertama sekali itu tanamkan kepada anak kita itu bahwa jangan syirik dulu. Syirik dalam arti tidak mensekutukan Allah. Itu harus dipegang yang pertama sekali. Yang kedua, ajari mereka bersyukur. Nah, setelah ajari mereka bersyukur, baru ajarkan mereka bahwa
kita orang tua tidak bisa memantau mereka. Tetapi Allah yang betul-betul bisa memantau mereka 24 jam. Mereka bisa bohong ke orang tua, mereka bisa bohong ke guru, mereka bisa bohong ke teman, mereka bisa bohong kepada semua manusia. Tapi mereka nggak bisa berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu biasanya ditanamkan. Setelah itu baru sholat ditekankan. Kebanyakan di antara kita kadang-kadang ya sholatnya. Bahkan ada yang disentil, dilibas, dipukul, kalau tidak sholat. Gitu. Sehingga di rumah itu banyak sekali kita lihat anak itu ada yang alimnya luar biasa. Tapi di luar rumah ya makna sholat itu hilang. Tidak dikaitkan dengan makna bersyukur, tidak dikaitkan makna muraqabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya terkait dengan digital itu tadi, ya selalu kita arahkan bahwa digital perlu, main game juga perlu, tetapi dikaitkan dengan ternyata main game itu juga sesuai dengan gamer sutradaranya. Ya, kalau seorang yang main game itu melakukan game sesuai yang dia mau saja, dia tidak mendapatkan bonus lebih besar dibandingkan kalau dia main game sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh programmernya. Nah, kita kaitkan bahwa hidup kita juga demikian, diatur oleh gamernya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melakukan sesuai dengan aturan gamernya, maka nanti bonus. Ramadan bonusnya begini. Arafah bonusnya begini. Asyura begini. Ini bonus. Senin Kamis bonusnya demikian. Dengan bahasa yang sudah akrab dengan mereka. Kemudian ini Ustaz, mungkin yang terakhir dari ini, barangkali nanti ada pertanyaan dari yang sudah menulis ya. Terkait dengan kurban di sana Ustaz. Bagaimana pelaksanaan ibadah kurban di sana, kemudian dibagikan kepada siapa dan seterusnya. Ya. Untuk kurban harus kita akui Swiss ini termasuk yang sangat sedih sekali ya. Karena peraturan negaranya itu tidak memperbolehkan penyembelihan hewan. Jadi penyembelihan hewan itu hanya boleh dilakukan di rumah jagal khusus, itu betul-betul dikelola oleh swasta, tetapi mendapat kontrol dan rekomendasi dari pemerintah. Jadi artinya banyak sekali langkah-langkah yang harus dilakukan oleh rumah jagal agar bisa beroperasi. Adapun orang per orang, apalagi komunitas muslim misalnya, dan komunitas-komunitas lain, itu tidak boleh melakukan penyembelihan hewan. Sehingga umat Islam Indonesia yang tinggal di Swiss seringnya itu untuk kurban begini mengirim ke Indonesia. Ya cuman mentransfer dana lah untuk dilakukan kurbannya di Indonesia. Juga sebagian besar teman-teman ikut dalam program yang ditawarkan di beberapa masjid Turki. Jadi masjid-masjid Turki itu juga menawarkan kurban untuk seluruh dunia, termasuk anak-anak Palestina, juga negara-negara Afrika, negara-negara yang kesulitan lainnya. Palestina, Afrika, itu seringnya. Ya. Sehingga di Swiss itu untuk kurban itu nuansa-nuansa seperti kita alami dulu, ya. Anak kecil misalnya saat dia dikurban gitu, sudah ketahuan nih kambingnya dia nih. Dia kasih makan, dia kasih ini. Nah itu pengalaman itu tidak kita dapatkan di sini. Jadi sangat berbeda ya. Kalau di Indonesia ini begitu leluasa. Ya. Bisa orang per orang. Ya. Mungkin berikutnya kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan. Barangkali ada Ustaz dari. Nah ini Ustaz ada pertanyaan. Bagaimana karakter pemuda Muslim
menghadapi problematika zaman sekarang. Nah, bagaimana seharusnya apa kiat ya, apa yang dibutuhkan pemuda muslim agar bisa tadi tahan banting, dia menjadi batu karang di tengah ujian pemuda yang luar biasa. Gimana Ustaz? Ya, kalau saya lihat sebenarnya apa yang Allah ajarkan dari surat Luqman itu. Ya, surat Luqman dari ayat 12 sampai 19. Itu sebenarnya adalah inspirasi buat semua orang tua muslim dalam mendidik anak. Jadi dalam mendidik anak itu tanamkan dulu tauhidnya. Setelah tauhidnya itu benar, tidak mensekutukan Allah dengan yang lain, tidak menganggap misalnya uang lebih utama dari yang lain, tidak menganggap jabatan lebih utama dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengutamakan reputasi, pujian lebih utama dari segala-galanya, itu udah satu step yang paling kokoh, yang paling kuat sehingga tidak mudah terombang-ambing. Saat tauhidnya itu kurang kuat, maka ya dengan tawaran uang, tawaran jabatan, tawaran kenikmatan dunia, itu akan mudah terombang-ambing. Itu akan mudah terombang-ambing. Karena terus terang saya belajar banyak dari sini bahwa sholat itu sebenarnya untuk memperkuat fondasi kita. Bukan bagaimana penilaian orang terhadap kita. Saat misalnya kita sholat itu masih ada terbersit di hati, kalau saya nggak sholat, kalau saya yang ini, berarti masih ada orang lain yang kita jadikan sebagai penilaian terhadap diri kita, berarti itu tauhidnya belum kuat, sehingga agak sulit untuk bisa tegar dalam menghadapi kondisi apapun. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kedua Ustadz. Bagaimana menjaga konsistensi untuk terus berdakwah di lingkungan yang mungkin kurang mendukung, apalagi di Eropa. Misalnya kita juga akan mendapatkan juga barangkali di Indonesia. Nah, bagaimana menjaga semangat konsistensi dakwah tadi? Karena ada ujaran-ujaran yang bilang soalim, itu urusan pribadi, dan lain sebagainya. Bagaimana menjaga semangat untuk terus berdakwah? Ya, ini kalau saya mengingat begini, ini teringat saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada satu ayat di surat Hud, di mana dalam tafsirnya ayat itulah membuat beliau cepat beruban. Surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umir. Konsistensilah seperti sebagaimana kamu diperintahkan. Jadi saat itu Rasul sempat juga merasa, aduh, kalau saya begini terus saya akan dijauhi, akan dikucilkan, akan sedikit teman dan lain sebagainya. Tapi saat turun ayat ini, itu seolah-olah seperti geledek yang menyambar, oh berarti tetap harus konsisten sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau dengan ketakutannya sehingga membuat rambutnya cepat beruban. Nah, kalau saya mencoba memposisikan diri saya, tentunya kita tidak bisa mencapai standar Rasulullah, jauh sekali, kita tinggal di abad sekarang, tapi paling tidak perbanyaklah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Kalau kita memang betul-betul ada niat, apalagi dalam hati, kalau bukan saya ya Allah, saya yakin. Kalau bukan karena saya, agama kamu ini juga pasti akan
pasti akan berjaya, mulia. Tapi karena kebetulan engkau menitipkan kepada saya sekarang ini, berikan saya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan itu. Nah, dengan demikian, yang tadinya udah kendor, tadinya udah semangat, udah alah, terserahlah. Toh yang kasih petunjuk Allah juga, bukan kita. Nah, itu ada perasaan-perasaan yang demikian, itu pasti manusiawi. Tapi saat kita kembali memahami bahwa agamamu ini ya Allah, engkau yang sudah jaga. Engkau janjikan bahwa agama ini pasti akan mulia. Tapi saat ada kesempatan bagiku untuk membuat agama ini mulia, untuk kemuliaanku, berikan kesempatan itu. Ini yang mungkin membuat yang kendor tadi jadi kenceng lagi. Jadi merasa bersyukur, ingin mengambil kesempatan itu. Betul, Ustaz. Ya, betul, Ustaz. Ya, kalau enggak, Allah akan mengirim. Bagi Allah, berapa miliar penduduk dunia, tidak akan mungkin kekurangan untuk mengirim hambanya untuk memuliakan agama, meninggikan agamanya di muka bumi Swiss. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Sangat mudah bagi Allah. Tapi saat Allah kasih kesempatan buat kita dan kita menolaknya, yang rugi kita sendiri. Iya, subhanallah. Ini pasti banyak ujian-ujian, baik tadi melalui ungkapan, termasuk pemahaman yang mungkin keliru tadi ya, karena merasa bahwa hidayah itu dari Allah untuk apa, apalagi kalau merasa itu urusan orang lain dan seterusnya. Tapi di sisi lain bahwa agama ini tetap berjaya dan kita mudah-mudahan mendapatkan kesempatan untuk ambil bagian dalam kejayaan dan kemuliaan. Insya Allah, insya Allah. Nah, ini berikutnya Ustaz, ada lagi pertanyaan. Di banyak tempat masih ada yang membuat orang tua dan anak itu seolah-olah berjarak. Orang tua dan anak itu sulit untuk membangun keakraban. Bagaimana kira-kira solusinya, Ustaz? Kalau di Eropa kan barangkali anak sama orang tua itu tidak seperti di Indonesia. Nah, ini bagaimana agar bisa tumbuh keakraban antara orang tua dan anak? Ya, disinilah yang saya katakan tadi, saya juga belajar dari budaya-budaya orang yang tinggal di Eropa. Yang dulunya juga sama, saya juga berpandangan yang sama. Negara kafir, non-muslim kafir, non-muslim banyak berbuat maksiat, non-muslim itu ya pasti ke neraka, kan gitu ya. Jadi saat itu yang kita tanamkan di hati kita, maka apapun nilai kebaikan yang kita lihat dalam bermasyarakat, kita anggap sebagai ini istidraj. Ini cobaan Allah yang Allah hanya berikan kenikmatan di dunia saja, karena di akhirat mereka nanti akan menderita. Itu yang ada di hati. Ya, saya juga manusia biasa, artinya saat saya berpindah dari satu komunitas pergi ke komunitas lain yang berbeda total, berbeda sama sekali, sehingga yang kita bawa adalah yang kita ketahui dan yang sudah kita amalkan itu jauh lebih baik daripada orang yang di sini. Jadi setiap kebaikan yang dilihat pun selalu diingkari. Bahkan dengan memberikan pembenaran bahwa yang kita lakukan pasti benar. Yang mereka lakukan ujung-ujungnya masuk neraka. Nah, tapi setelah lama tinggal di sini, saya melihat ternyata ilmu Allah itu luas. Ada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang, tidak diberikan ke orang yang lain. Ada ilmu yang Allah berikan kepada yang itu, tidak diberikan kepada yang ini. Sehingga dari situ saya melihat, kok bapak itu dekat sekali sama anaknya ya. Kok bapak itu bisa bercanda, bisa ini, bahkan bisa dirangkul, bisa diapa. Sehingga di suatu sisi,
ini anaknya nggak beradab ini, gitu ya. Kita selalu menganggap, wah ini anak kok berani banget sama bapaknya. Oh ini anaknya nggak beradab, gitu ya. Sehingga saat ada jarak terus yang dibuat oleh orang tua dengan anaknya, semakin dia besar, maka jarak itu akan semakin membesar. Tapi saya belajar dari orang sini, oh berarti sama anak itu, anggap dia seperti manusia biasa. Anggap dia seperti manusia yang bukan anak kita, sehingga tidak ada pembatas. Kecuali nanti ada nilai-nilai agama yang melarang. Yang melarang. Kalau bermain kan sebenarnya tidak ada larangan. Untuk lebih akrab. Ya. Untuk mengoreksi juga pada dasarnya tidak ada larangan. Karena pada dasarnya bapak itu manusia, anak juga manusia. Saat si bapak salah, anaknya koreksi, si bapak jangan bilang, kamu tahu apa, masih kecil. Nah, itu yang sering terjadi. Gitu. Sementara di Eropa sini, kalau bapaknya dikoreksi oleh anak, dan bapaknya sadar, oh itu salah, ya sudah dia anggap itu suatu kebenaran. Cuman datangnya dari anaknya. Nah, ilmu ini yang tidak mau dipraktikkan oleh sebagian orang, kebanyakan orang Indonesia. Ya. Kamu tahu apa? Anak masih bau kencur. Ya. Dan perkataan-perkataan sejenisnya yang jauh lebih menyakitkan. Sehingga kondisi itu lama-kelamaan akan membuat jarak yang semakin membesar. Saat mereka sudah berakal, sementara orang tua selalu dalam pikirannya, kamu tuh anak saya. Kamu itu anak saya, udah nggak usah banyak ngomong. Nah, gitu. Sementara mungkin dia di luaran, dia perkataannya didengar, perkataannya diapresiasi, perkataannya itu diakui. Ujung-ujungnya, intinya manusia saat tidak diakui, semua manusia akan membenci. Karena pada dasarnya setiap manusia ada nafsu dalam dirinya untuk diakui oleh orang lain. Nah, ilmu ini diamalkan di Eropa. Jadi si bapak mengakui anaknya. Sehingga anak pun mengakui bapaknya. Si bapak merangkul anaknya. Anaknya balik merangkul bapaknya. Itu yang ilmu itu yang saya pelajari di sini. Luar biasa ya. Ini positif dari kultur yang ada di Eropa, betapa orang tua dan anak memiliki hubungan keakraban yang luar biasa. Dan ini sebenarnya yang harus kita hadirkan juga dalam keluarga kita, masyarakat kita. Masya Allah. Ya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih Ustadz. Ya. Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana cara menyikapi anak yang dia memiliki beban nama besar orang tuanya. Jadi anak yang mungkin dia masih dalam masa pancaroba, masa pencarian jati diri, sementara orang tuanya punya nama besar. Ya. Nah, bagaimana mengarahkan anak yang seperti ini kira-kira? Ya, ini memang masing-masing budaya berbeda ya. Tapi kita sebagai orang yang beriman bukan cuma meyakini budaya, tapi meyakini bahwa Allah menciptakan, menakdirkan masing-masing orang itu dengan kadar yang berbeda. Dengan kadar yang berbeda. Dengan takdir yang berbeda. Inilah kadang-kadang saat kita orang beriman, kita itu seolah-olah menutupi takdir ini tadi. Terkadang ada beberapa orang memaksakan sesuatu kepada anaknya demi ambisi orang tua. Padahal Allah menciptakan manusia berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita ngelihat apa yang sudah berlangsung dari sejarah-sejarah umat-umat terdahulu, dari mulai rasul-rasul, nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bapak beliau Abdullah, seorang nabi kah? Tidak.
Anak beliau semuanya meninggal yang laki-laki sebelum besar. Bahkan tidak memang karena beliau memang khatamun nabiyyin, memang tidak ada nabi, tapi tidak juga menjadi pemimpin dalam umat. Nah, kalau kita lihat dari imam, manaqib imam misalnya. Imam Malik, bapak beliau seorang yang alim, tetapi tidak sealim beliau. Sehingga tidak terkenal namanya, nama bapaknya Imam Malik, seperti terkenalnya nama Imam Malik. Anak beliau juga tidak terkenal seperti terkenalnya nama Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i misalnya. Bapak beliau seorang yang alim, tapi tidak seterkenal Imam Asy-Syafi'i. Beliau punya anak, tapi anaknya juga tidak seterkenal bapaknya Imam Asy-Syafi'i. Imam Hanafi misalnya. Juga demikian. Bahkan bapaknya Imam Hanafi dalam sejarah manaqib disebutkan bahwa bapaknya itulah yang mencari sumber apel yang dia temukan di sungai. Bapaknya Imam Abu Hanifah ini makan apel, ternyata setelah dia makan karena kelaparan, rupa dia baru ingat, waduh, saya belum minta izin sama yang punya apel. Akhirnya dia telusuri hulu sungai, di situ akhirnya didapatkan pohon apel yang jatuh ke sungai tadi. Bapaknya alim, tetapi bapaknya tidak seterkenal Imam Abu Hanifah. Anak beliau tidak seterkenal juga seperti terkenalnya bapaknya Imam Abu Hanifah. Dari sejarah-sejarah terdahulu gini, akhirnya kita menyadari sebagai orang yang beriman, kita harus mengakui ada qadar yang telah Allah tentukan. Sehingga dengan qadar yang kita akui dan kita yakini itu bagian dari rukun iman, kita tidak terlalu memaksa anak kita sesuai dengan harapan kita. Kalau kita melihat ke Al-Quran, Al-Quran tidak pernah mengajarkan kita agar anak kita menjadi lebih baik atau apa. Tetapi Al-Quran mengajarkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Selama kita qurratu a'yun, kemudian imaman lil mu'minin atau imaman lil muttaqin, itu sudah menjadi nilai kesuksesan tersendiri. Ini yang terkadang orang terlalu memaksa kepada anaknya di luar kapasitas anak. Ya, bukan berarti kita menghilangkan ayat Allah yang lain, innallaha la yughayyir ma biqaum hatta yughayyir ma bi anfusihim. Tidak. Kita tidak menghilangkan ini, tidak. Kita tidak juga menyampingkan wa an laisa lil insan illa ma sa'a, tidak. Tetapi semuanya itu harus kita gabungkan menjadi satu dan kita seimbangkan. Dengan keseimbangan ini baru seseorang itu bisa berjalan. Menilai setiap orang secara proporsional juga, Ustaz. Kadang-kadang kita ingin anak sesuai dengan persepsi kita. Betul. Kita pada usianya belum tentu seperti itu. Betul. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Ini Ustaz, ada yang paling terakhir mungkin Ustaz. Boleh, silakan. Ada dua hal di sini yang terakhir. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita ingin berdakwah di luar negeri selalu ada culture shock gitu ya. Cultural shock ya. Kita beradaptasi. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat Ustadz bisa istiqomah bertahan di tengah mayoritas masyarakat yang mungkin ateis, liberal, bertahan untuk berdakwah di sana selama 15 tahun. Apa kiatnya? Nah, itu dua Ustadz. Ya, kembali lagi sebelum saya jawab secara detail ya. Hakikatnya kalau kita mau menyadari Ustadz Ghani dan semua netizen sekalian, kita ini tidak jauh hakikatnya seperti wayang yang sedang dimainkan oleh dalangnya. Dalangnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wayangnya ya kitanya ini ya menjalankan sebenarnya sesuai dengan skenario sutradara.
Bedanya, kalau wayang tadi sudah diketahui sutradaranya mau apa. Sementara kita dengan Allah berikan sedikit free will, kebebasan untuk berkehendak, kita seolah-olah tidak tahu kemana arahnya. Padahal arahnya semua itu sudah ada di Al-Quran, sudah ada di hadis. Semakin kita menggali itu semua, semakin terarahlah kehidupan kita, semakin tahu kita kemana tujuan hidup kita. Semakin kita menjauh dari buku panduan itu, semakin kita terombang-ambing. Kalau kita berkuasa, kita akhirnya menyatakan bahwa ini usaha kita. Kalau kita terpuruk atau gagal, akhirnya kita menyesali, bahkan kita mengumpat atas nasib hidup kita. Itu sekilas sebelumnya. Jadi yang pertama, apa tadi pertanyaannya yang pertama? Cultural shock. Cultural shock, ya. Cultural shock itu akan terjadi apabila seseorang tidak mau membuka diri. Ya, tadi kan sudah dikatakan bahwa ada ilmu yang Allah berikan kepada seseorang yang belum Allah berikan ke orang yang lain. Nah, saat kita memiliki ilmu dari kultur kita, kita pergi ke kultur yang lain, kita belum punya ilmunya. Akhirnya di situ kita jadi perang pada diri kita sendiri. Itu sama seperti sebuah perkataan hikmah yang mengatakan An-nas a'da ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi sesuatu yang belum dia ketahui. Nah, inilah penyebab terjadi cultural shock, karena dia tidak mau membuka wawasannya, tidak mau menyerap ilmu baru yang dia hadapi, sehingga dia hanya berpatok kepada standar ilmu yang dia miliki. Saat dia berpatok kepada standar ilmu yang dia miliki, kemudian dia pergi ke suatu komunitas yang berbeda kultur dan ilmunya, akhirnya disitulah terjadi perang dalam dirinya, perang cultural mind, ya, cultural mind shock, cultural shock, dan lain sebagainya. Tapi saat dia mau membuka wawasannya, kemudian mencoba mempelajari apa dan kebiasaan dan suasana di suatu tempat, insya Allah dia tidak akan terjadi demikian. Saya selalu mengarahkan kepada apa yang pernah saya alami sebelumnya dan perkataan-perkataan hikmah. Ada perkataan hikmah satu nih, Ustaz Ghani. Mungkin ini juga baik buat saya pribadi dan buat kita semua. Saya dapatkan waktu saya sempat di Malaysia dulu. Ada sebuah nasyid. Jadi nasyidnya itu berbunyi demikian. Wa ma'alimun fi baldatin bigharibi. Wa ma'alimun fi baldatin bigharibi. Seorang yang alim tidak pernah merasa asing dimanapun negeri dia berada. Kalau kita dalam mahfuzat kita di Gontor, nuansa dan maknanya sama, tetapi berbeda bunyinya. Safir tajid iwadan amman tufariquh. Safir tajid iwadan. Berpergianlah. Ya. Bersafarlah. Karena kamu akan menemukan pengganti dari apa yang engkau tinggalkan. Kita meninggalkan Indonesia, kita menemukan kultur dan lain sebagainya, kita berpergian ke Eropa, kita menemukan sesuatu pengganti dari kultur yang kita tinggalkan. Jadi itu pengganti, bukan hanya teman aja penggantinya, ilmu, wawasan. Ilmu, ya, ilmu. Ya. Yang kedua tadi apa, Ustaz Ghani? Iya, untuk bisa bertahan di tengah masyarakat mungkin cenderung berbeda dan seterusnya. Ya, ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang pertama, yaitu membuka wawasan, membuka hati kita, bahwa yakinlah ilmu Allah ini luas sekali. Ilmu Allah ini luas sekali. Jangan pernah meyakini 100% dalam diri kita bahwa semua ilmu yang sudah kita pelajari ini pasti benar. Ya. Ada sisi yang lain, kebenaran yang lain
sudut pandang yang lain yang mungkin belum kita dapatkan. Ya, itu saat kita memiliki pendapat dan pandangan demikian, sehingga akhirnya kita bisa beradaptasi dan kita bisa berinteraksi dengan lingkungan. Terkadang dalam fikih aja kan, dalam fikih aja, ayatnya sama, dijadikan rujukan. Ayatnya sama, atau hadisnya sama, tapi sudut pandangnya yang berbeda, akhirnya kesimpulan hukumnya jadi berbeda. Padahal itu sama-sama dalam disiplin ilmu fikih agama Islam. Bagaimana dengan ilmu kehidupan yang bukan dari sudut pandang fikih itu tadi? Pasti jauh lebih, sudut pandangnya itu jauh lebih panjang lagi dan lebih luas lagi. Itulah yang mungkin membuat hingga saat ini saya meminta kepada Allah, kalau memang keberadaan saya di sini lebih baik buat diri saya, orang-orang yang berada di sekitar saya, mungkin umat Muslim Indonesia, dan bahkan mungkin sekarang itu kita punya kelompok bukan cuma umat Muslim Indonesia saja, tapi kita punya kelompok di Zurich itu namanya Verein Percikan Iman, itu merangkum semua etnis Melayu. Jadi perkumpulan itu mencakup orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, ya, bahkan suami-suami mereka semua yang warga negaranya bermacam-macam. Ada warga negara Bosnia, ada warga negara Prancis, ada warga negara Inggris, warga negara Swiss, ada warga negara Kosovo, dan lain sebagainya. Sehingga saat kita menampung semuanya, itu akhirnya menjadi suatu kekuatan umat Islam tersendiri di Swiss. Dan sampai saat ini dan ke depan, pokoknya saya minta doa dari antum dan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan silaturahim umat Islam di Swiss khususnya dan Eropa secara umumnya, agar Islam terus bisa berjaya. Kalau Allah menitipkan kejayaannya kepada kita, mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dalam meninggikan li'la kalimatillah al-ulya. Masya Allah, barakallahu fikum nih. Allah jazakallahu atas semua sharingnya, Ustaz. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa, banyak ilmu yang kita dapatkan. Ternyata tadi ada ungkapan dari salah seorang Ustaz antum di Mesir barangkali. Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat kaum muslimin. Kemudian bagaimana kita bersikap open-minded, sehingga tidak ada culture shock, sehingga kita bisa bertahan, bahkan bisa jadi keberadaan kita di tempat yang minoritas, itu memberikan dampak yang jauh lebih besar dan maslahatnya lebih banyak. Barangkali ada pesan apa, semacam apa namanya ya, hikmah yang antum bisa sampaikan, atau pesan yang sangat inspiratif dan antum jadikan sebagai pegangan. Buat saya, seorang muslim itu harus senantiasa menuntut ilmu, juga sejalan dengan pesan Rasulullah. Cuman selama ini mungkin kita pahami bahwa ilmu itu hanya terbatas ilmu agama saja gitu. Tapi ini yang saya maksud adalah menuntut ilmu ini ilmu secara luas, baik itu ilmu untuk dunia ataupun ilmu untuk akhirat. Sehingga saat kita ada niat di dalam diri menuntut ilmu, kita tidak mudah membenci atau menolak sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi terus belajar, baik belajar dalam kehidupan ataupun belajar dari sisi akademis. Ya. Karena hakikatnya saat kita menyerap semua ilmu-ilmu
baik kehidupan dunia dan akhirat, selama itu kita sudah melakukan apa yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus belajar, ya. Ya. Long life education. Long life education. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak ini Ustadz Desrial Anwar dari Swiss. Ya. Kalau tinggal di kota mana? Saya di ibu kotanya, di Bern. Bern, ya. Masya Allah. Di Bern, baik, di ibu kota. Luar biasa. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal jariah Ustadz. Dan mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang terbaik. Karena begitulah Nabi sebutkan di dalam hadis. Satu orang saja mendapatkan hidayah karena usaha yang dilakukan. Maka itu lebih mulia, lebih istimewa dari kumpulan onta merah. Dan mudah-mudahan lebih dari itu yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Rabb. Semua adalah ad-da'i ilallah qabla kulli syai'. Kita adalah da'i sebelum profesi, pekerjaan kita masing-masing. Baik, dari beberapa pertanyaan tadi yang diajukan, ada pertanyaan terbaik tadi yang kita pilihkan. Yang pertama terkait dengan cultural shock dari Elisa Nasution. Yang kemudian yang kedua, bagaimana supaya tetap istiqomah kiat berdakwah di sana dari Osama Alifuddin. Nah, ini nanti insya Allah berikan buku dan mudah-mudahan bisa dibaca dan diambil manfaatnya. Nanti insya Allah ingin kirim juga nih buku anak ke tempat antum. Boleh, boleh. Atau mungkin lebih enak dikirim ke alamat Indonesia aja, Ustaz. Oh iya, boleh. Ya, alamat Indonesia, nanti kapan kami ke Indonesia, kami bisa manfaatkan, insya Allah. Insya Allah. Karena kalau kirim ke Swiss itu takutnya lebih berat ongkos kirim ketimbang nilai buku, harga bukunya. Betul, Masya Allah. Ya. Sehingga manfaatnya jadi berkurang nantinya. Bukan berkurang, tapi artinya tidak seimbang. Nah, kembali ke konsep seimbang itu tadi. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Desrial Anwar, mudah-mudahan bisa silaturahim lagi dan insya Allah. Dan bisa menginspirasi banyak orang untuk terus belajar bahasa, untuk bisa punya cita-cita bukan hanya jadi dai di Indonesia, tapi dai berbagai belahan dunia dengan membawa nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.